Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMK Darun Najah yang saya cintai. Pagi hari ini kita akan mengobrol sedikit, nggak banyak ya, tentang eh, pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu nama saya dan sebagainya. Ya, nama saya Singgih Wirawan, biasa dipanggil Pak Wawan atau Pak Singgih. Ya, saya guru di SMK Darun Najah, pemegang mata pelajaran seni budaya, kemudian untuk di yang jurusan PSPTV saya juga pegang tinjauan seni dan juga dasar-dasar kreativitas. Oke, alamat saya di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Termasuk yang sudah uzur, sudah uzur lanjut usia di Darun Najah, SMK Darun Najah. Oke, alasan kenapa kok kita akan berbicara tentang karakter. Kenapa kita butuh pendidikan karakter? Ya, karakter sendiri adalah gini, watak. Ya. Karakter adalah watak yang ada dalam diri kita. Jadi watak itu terbentuk, karakter itu terbentuk dari berbagai faktor yang ada. Nah, saya hanya membagi sebuah cerita dari seorang filosof ya. Ini dari Ibnu Sina. Beliau mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiranmu karena akan terwujud dalam kata-katamu, dalam ucapanmu. Oke. Artinya gini, pikiran kita dituntut untuk selalu berpikir yang positif, positive thinking. Karena apa? Berbagai macam akibat kalau kita tidak bisa berpikir positif akan berakibat secara fisik kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Ya. Berhati-hatilah dengan pikiranmu karena akan terwujud dalam ucapanmu. Jadi kalau kita berpikir baik, berpikir positif, maka apa yang akan kita keluarkan dalam ucapan, dalam kata-kata kita akan menjadi baik juga. Nah, terusnya, hati-hati dengan ucapanmu karena akan terlihat dalam tindakanmu. Ya, hati-hati dengan ucapanmu karena akan terwujud dalam tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu karena akan terwujud dalam kebiasaanmu. Nah, ini nanti akan saya kupas satu persatu dalam rangka pendidikan karakter. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Ya, hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan hati-hati dengan karaktermu karena itu akan menentukan nasibmu nanti. Oke, ya. Tadi dari pikiran positive thinking menjadi ucapan yang baik dan benar, dari ucapan yang baik menjadi tindakan yang baik. Dari tindakan yang baik maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, contoh gampang saja. Biasa sih, kalau saya anggap bukan hal yang biasa, ini luar biasa. Ketika kita menghadapi sebuah tes, baik itu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester gitu ya. Karena dalam pikiran kita itu tidak sudah terpatri bahwa saya susah untuk mengerjakan mata pelajaran ini, maka itu akan terwujud dalam tindakan kita. Kita tidak akan menjadi pintar karena dalam diri kita, dalam pikiran kita sudah terpatri
saya susah untuk mengerjakan mata pelajaran ini. Sehingga ketika kita melakukan ujian, dari tindakan yang sudah biasa kita lakukan, maka menjadi kebiasaan apa? Menyontek. Nah, menyontek adalah sebuah perbuatan yang curang, saudara-saudara. Curang, anak-anak. Ini tindakan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, maka akan menimbulkan karakter dalam diri kita yang tidak baik. Karena kita terbiasa curang, maka ketika kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau bahkan sudah bersosialisasi dengan lingkungan, maka kita akan terbentuk pribadi yang curang. Nah, karakter yang curang ini nanti akan menentukan nasib kita. Kita akan disukai oleh orang lain atau tidak. Ya, itu. Nah, ada nilai-nilai karakter yang patut kita pelajari, tapi tidak akan saya terangkan satu persatu karena ada 18 nilai karakter berdasarkan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan kehormatan diri kita sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Yang pertama adalah nilai religius. Itu pasti, karena setiap warga negara harus berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Konsekuensinya apa? Tanggung jawabnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjalankan perintah agama. Tidak ada perintah agama, tidak ada agama yang memerintahkan kepada kejahatan, tidak ada agama yang memerintahkan kecurangan, tidak ada agama yang memerintahkan ketidakbaikan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, baik untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan, apalagi kepada bangsa dan negara. Sikap religius, percaya kepada Tuhan, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya bahwa kita ada yang menciptakan, sehingga kita akan merasa bahwa di hadapan Tuhan kita bukan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian nilai karakter yang kedua adalah jujur. Jujur adalah pangkal kesuksesan hidup dunia akhirat. Sekali lagi, bahwa kejujuran adalah pangkal kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalau misalnya ada kata-kata orang jujur ya ajur, itu adalah kata-kata yang skeptis, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang tidak mendidik, kata-kata yang tidak memotivasi untuk berbuat jujur. Ya, ingat bahwa diri kita akan berharga manakala kita dipercaya oleh orang lain dan kita jujur menjalankan amanah. Ya. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi, baik itu toleransi beragama, toleransi apa saja, yaitu saling menghargai. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan bernegara kita lagi banyak diguncang oleh tindakan-tindakan intoleransi. Mengatasnamakan agama, mengatakan bahwa kita adalah agama yang terbaik, sehingga agama yang lain itu tidak baik, atau agama yang lain itu pasti jelek, jahat, dan sebagainya, sehingga kita tidak bekerja sama dengan orang lain. Itu salah besar. Negara Indonesia bisa berdiri justru karena ada perbedaan yang ada. Negara Indonesia bisa kokoh sampai sekarang itu karena perbedaan yang ada, dan itu didasari oleh toleransi kita semua dalam bernegara, beragama, dan dalam semua sisi kehidupan. Nah, disiplin selanjutnya. Disiplin waktu, disiplin tempat,
disiplin belajar, ya. Disiplin itu satu aspek yang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Kerja keras, iya. Kreatif, pasti. Mandiri, iya. Demokratis, iya. Demokratis, menghargai pendapat orang lain, itu demokratis. Tanggung jawab, cinta damai, nah, cinta tanah air, itu yang penting, saudara. Itu yang sangat penting, anak-anak, ya. Jadi ada beberapa nilai karakter berdasarkan budaya bangsa yang harus bisa kita pelajari, bisa kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Kita menghadapi krisis, meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak, kejahatan terhadap teman, pembulian terhadap teman, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi, vandalisme atau merusak fasilitas orang lain. Itu banyak dilakukan karena itu adalah krisis. Karena apa? Karena dunia digital sudah menjadi sebuah era yang harus kita jalani bersama. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, baik kalian anak-anak maupun kami sebagai pendidik, menghargai satu sama lain. Artinya apa? Dalam proporsinya, guru adalah orang tua di sekolah, sehingga hubungan yang terjalin adalah hubungan kasih sayang, hubungan saling menghargai, hubungan saling menghormati. Jangan pernah mengharapkan dihormati oleh orang lain, manakala kita tidak pernah menghormati orang lain. Jangan pernah mengharapkan kita dihargai oleh orang lain, kalau kita juga tidak pernah menghargai orang lain. Ya, itu. Kemudian yang paling banyak sekarang saya jumpai adalah masalah sopan santun dari murid kepada guru. Memang banyak yang merasa bangga bahwa saya tidak berbahasa kromo, Jawa kromo, bahasa krama, bahasa dengan guru, karena kalau saya bahasa dengan guru maka akan ada sekat, tidak akrab dan sebagainya. Itu salah. Tetap memang harus ada sekat, tetap memang harus ada batas antara murid dan guru, karena antara anak dan orang tua pasti ada batasnya. Jangan dibiasakan ngobrol dengan guru dengan bahasa ngoko, ya. Saya selalu mendidik anak saya di rumah selalu menggunakan 3 bahasa setiap hari, yaitu maaf, terima kasih, dan nuwun sewu, nyuwun tulung, matur nuwun, terima kasih, maaf. Ya, mohon maaf, terima kasih, mohon maaf, tolong, terima kasih. Itu. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu, karena apa? Kehalusan bahasa, terutama bahasa Jawa, itu akan mendidik, mencetak kita menjadi orang yang halus budi, sehingga kebiasaan yang muncul pun akan menjadi kebiasaan yang halus, kebiasaan yang baik, maka akan mendidik, mencetak menjadi karakter yang baik, dan itu nanti insya Allah akan menentukan nasib kita menjadi orang yang baik. Ya, itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk teman-teman anak-anak pelajari, tentang dipahami lah ya, dipahami bahwa kalau kita ingin membuat, harus dicanangkan dalam diri kita, harus ditekadkan dalam diri kita bahwa untuk menjadi orang yang baik, menjadi manusia baik adalah
kita berguna untuk orang lain. Ya, kita akan menjadi individu yang baik, menjadi individu yang religius, menjadi individu yang jujur, menjadi individu yang disiplin, punya toleransi, bekerja keras, mandiri, demokratis, semangat, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab. Maka kita akan mempunyai karakter yang baik, sopan santun, lemah lembut, lembah manah dalam bahasa Jawanya. Ya, begitu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pendorong kita untuk selalu berusaha menjadi orang yang baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.